Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin, dan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini mungkin berbeda dengan biasanya. Saya bersama dengan teman saya, ini juga Ustadz muda kita juga di UMY. Beliau namanya siapa mas namanya? Nama lengkap saya Andrian Al-Fazri, kalau biasa dipanggil itu Mas Andrian. Oke, Mas Andrian. Kita panggilnya Mas Andrian aja biar kita siap. Oke, teman-teman dimanapun antum berada, bagi mahasiswa UMY yang sering sekali ujian BTA, ujian BTA itu sering ketemu sama dia, dan bahkan kalau misalkan nilai antum jelek, salahkan dia. Jangan salahkan saya hanya takmir. Kalau ini bagian LPPI yang kasih nilai antum. Nah itu. Jadi kalau misalkan nilai antum jelek, misalkan di webnya antum cek nilai jelek, yang salah itu jadi namanya Mas Andrian. Oke teman-teman. Oke, sedikit kita akan membahas dulu. Ada sih pembahasan yang paling penting, tapi untuk mengawali pembahasan kali ini ingin bertanya, kok bisa masuk ke LPPI? Nggak ada orang lain kan? Ya mungkin itu juga, nggak ada orang lain juga. Jadinya salah satu teman saya itu ya mengajak saya gitu untuk masuk ke LPPI. Andrian, kamu masuk ke LPPI aja ya. Gitu ya. Kebetulan saat itu saya baru acara judisium kebetulan tuh. Saat itu saya dipanggil oleh teman saya ini, kemudian dia menawarkan, ayo Andri masuk, saat ini saya rekomendasikan kamu untuk masuk, kamu tinggal buat surat ininya aja, lamaran. Itu di LPPI itu. Betul, di LPPI. Jadinya saya direkomendasikan seperti itu untuk masuk ke LPPI. Kemudian ya mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya yang diselenggarakan oleh pihak BSDM Universitas. Oh, berarti nggak langsung diambil sama LPPI ya, berarti daftar dulu lagi ya, daftar lagi ya. Oke, ini yang paling menarik, beliau ini sebelum masuk LPPI itu takmir juga. Saya sekarang takmir, tapi kita ingin, mungkin banyak dari teman-teman yang ingin menanyakan gimana sih persyaratan untuk jadi takmir atau masuk takmir UMY itu. Kalau misalkan antum dulu gimana? Oh, kalau saya dulu sih pengganti ya seperti itu, karena teman saya saat itu pindah ke pesantren jadi pamong atau musyrif istilahnya. Jadi ada kekosongan takmir situ, kemudian saya ditawari untuk menggantikan beliau sehingga saya masuk seperti itu. Ada nggak tes gitu mas? Sebelum saya sebenarnya ada tesnya. Jadi saat itu ada beberapa orang yang tes, beberapa kakak tingkat saya angkatan 2012, kemudian teman sejawat saya angkatan 13 itu ikut tes. Tapi saat itu saya qadarullah belum diterima. Beberapa teman saya diterima, alhamdulillah. Saya sering silaturahim di sini, walaupun saya mungkin tidak diterima untuk jadi takmir. Tapi ya namanya masjid kan terbuka untuk umum siapapun. Jadi bukan masalah istilahnya kita gagal, kemudian kita pergi, kita menjauh, dan sehingga silaturahmi hilang. Jadi jangan sampai istilahnya cuma gara-gara tidak diterima. Jadi seleksi itu hanya sebagai sebuah proses pemilihan saja, sorting seperti itu. Tapi untuk kita bersilaturahmi untuk menjadi orang yang baik, ya dengan siapa saja tentu kita harus bergaul seperti itu. Oke, mungkin ini bagi mahasiswa yang mungkin kan sekarang saya jadi takmir juga, mungkin nanti kan akan ada yang mungkin menggantikan saya juga. Siapalah mungkin teman-teman di luar sana yang angkatan 2018 mungkin gitu. Mungkin nih persiapan buat teman-teman yang mungkin mau jadi takmir mungkin, atau apa gitu, mungkin hafal 30 juz atau berapa juz untuk bisa, ya seenggaknya persyaratan umum lah untuk bisa jadi takmir mas. Kalau saya sih yang penting punya pegangan dalam artian ilmu-ilmu dasar sih, seperti misalnya ilmu baca Al-Quran. Jadi bagus itu baca Al-Qurannya ya, sehingga kita kalau mau jadi imam
udah pede gitu. Jadi nggak, istilahnya takut salah itu wajar, tapi jangan sampai istilahnya kita dasarnya aja nggak tahu sehingga nanti salah itu fatal. Makanya untuk tahu dasar itu ya mungkin ilmu tahsin yang diperluas, dipertingkat, sehingga pelajaran-pelajaran baca Al-Quran akan jauh lebih baik. Berarti memang yang paling penting itu kita hafal Al-Quran ya, seenggaknya ada lajuz 30 gitu ya Mas ya. Ya. Ada pegangan minimal 1 juz nggak apa-apa. Gitu teman-teman. Bagi kalian yang ingin ya, kalau misalkan nanti ada pembukaan pendaftaran jadi takmir masjid UMY khususnya, kalau saya ingin bilang takmir UMY itu bisa dikatakan sangat makmur. Jadi bagi teman-teman yang mau ya persiapkan saja beberapa juz dari Al-Quran yang kalian hafal, insya Allah. Oke, tapi ini ada fenomena yang lain Mas. Apa itu? Karena saya selama di masjid ini sudah 2 tahun lebih teman-teman. Tapi ada fenomena yang paling menarik. Fenomena gini, pasti ini menarik juga untuk dibahas. Karena biasanya takmir masjid dengan karyawan LPPI itu kok sering banyak sekali yang cimbak itu gimana? Ini fenomena ini. Nah, bagi teman-teman, kalau misalkan nanti masuk di takmir masjid, itu biasanya ya bisa dapat istri juga loh di sini. Oh gitu, seperti itu. Biasanya seperti itu, saya nggak tahu. Ya. Mungkin gimana pendapat antum soal itu? Fenomenanya seperti itu kok gimana ini? Ya wajar sih menurut saya ya, karena ya istilahnya ya cinta bisa datang tiba-tiba gitu ya, karena ada sedikit interaksi juga, dan juga mungkin ya ada kecocokan, ada kesamaan, sehingga ya misalnya kesamaan itu ya mungkin kesamaan status yang istilahnya masih sendiri, sehingga ya ada istilahnya ketertarikan satu sama lain, ada pendekatan, kemudian istilahnya melamar dan seperti itu ya, akhirnya jadi banyak seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa, wajar gitu. Kita nggak tahu jodoh kita di mana. Mungkin saja tetangga sekitar kita, mungkin saja teman sejawat sepekerjaan kita. Jadi sehingga ya nggak usah khawatir gitu loh. Kalau misalnya kita bekerja dimanapun, kalau kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tentunya atas risalah yang Rasul sampaikan kepada kita semua melalui hadis yang banyak, kemudian yang sahih, sehingga kita menjadikan orang yang lebih baik. Jadi jangan khawatir kehidupan itu, kita bisa hidup dimanapun. Wah, masya Allah ya. Jadi teman-teman, ada nilai plusnya juga di sini. Selain antum bekerja dan selain antum mendapatkan ilmu banyak di sini, insya Allah akan dapatkan juga. Insya Allah. Kalau rezekinya kita nggak tahu ya. Gitu. Tapi ini yang menarik, kalau misalkan saya boleh tanya, menurut antum pribadi, kalau proses untuk menemukan pasangan itu seperti apa? Apakah itu lewat jalur pacaran atau lewat ta'aruf? Kalau misalkan ta'aruf atau pacaran itu gimana alasannya? Atau mungkin ada tips nih buat kita yang masih, kayaknya saya masih muda, lebih muda, antum sudah. Oke. Untuk namanya menemukan pasangan ya tentu ya disarankan dengan cara yang halal. Gimana nih? Terusnya ya lewat ta'aruf tadi, sehingga tidak menimbulkan fitnah yang berkepanjangan. Karena ya tentu saya sering mendengar gitu beberapa teman saya, khususnya yang curhat kepada saya ya, mereka merasa istilahnya ya pacaran terlalu lama itu tidak enak. Pacaran terlalu lama itu serasa digantung seperti itu. Karena tidak ada kejelasan hubungan. Karena nanti setelah menikah juga tidak merasakan enaknya pacaran juga. Seperti itu. Jadi ya sudah, kalau misalnya ada rasa suka, sampaikan saja, tidak usah terlalu lama sehingga namanya terlalu mendalam-dalam hati, lalu istilahnya tersiksa sendiri gitu loh. Jadi ya apapun ya ungkapkan saja demi kebaikan seperti itu. Toh nggak ada salah juga toh kita mencintai, tapi apakah cinta kita diterima ya wallahu alam. Itu nanti biar Allah saja yang bekerja gitu untuk namanya meluluhkan hati seseorang yang kita cintai gitu. Apakah Allah meridhoi? Tentu Allah akan memperlancar jalan itu. Kalau Allah belum meridhoi, mungkin nanti Allah akan pilihkan orang yang lebih baik ketimbang orang yang kita cintai sebelumnya, seperti itu. Jadi teman-teman, itu walaupun sebenarnya kita ini bahas ini nggak jelas juga soalnya. Random aja. Random aja. Bahas nikah kita belum ada nikah juga. Aduh, bahaya. Tapi gini, ada yang menarik lagi ini yang ingin ditanyakan.
Antum percaya nggak yang namanya cinta? Kita harus mencintai seorang wanita itu apa adanya. Percaya nggak sih? Atau setuju nggak dia? Ya, Kalau saya nggak setuju, tapi antum dulu. kalau saya ada apanya sih? Kalau saya ya, kayak misalnya kalau melihat dia mencintai kecantikannya, ya tentu saya senang untuk melihat wanita yang cantik. Karena ya wanita yang cantik itu Ya, wajar lah, sangat ya. apa namanya ya, menenangkan hati gitu ya. Jadi ya istilahnya ya, kalau wajar fitrahnya laki-laki itu memang mencintai wanita yang cantik gitu lah. Karena kan memang ada 4 istilahnya kriteria yang wajib apa namanya yang bisa kita pilih gitu loh dalam menentukan seorang yang menjadi pasangan kita. Apa itu? Saya juga agak sedikit lupa. Cuman yang pertama itu dari keturunan, dari hartanya, kaya, kecantikan, dan yang terakhir agama. Tapi yang paling utama ini adalah sebenarnya adalah yang agama. Jadi kita mencintai seorang dilihat juga agamanya. Jadi insya Allah namanya kalau kita mencintai seorang karena kecantikan dan agamanya, tentu ya kita akan menjadi lebih tentram lagi, lebih tenang lagi dalam mencintai seorang yang kita pilih seperti itu. Berarti ini ya Mas ya, apa namanya, sering ada perempuan yang bilang tuh gini, kamu itu harus mencintai saya itu apa adanya. Kenapa kamu harus mencintai saya apa adanya? Berarti itu menurut antum salah ya? Bukan salah sih, apa namanya ya, mungkin perspektif pemikiran kita aja yang berbeda gitu. Kalau mencintai itu ya harus ada apanya gitu, ada alasan gitu lah. Kalau misalnya saya mencintai dia karena dia seksi gitu, Ini susah. Ya kalau masalahnya kan kita harus mencintai dia karena ada apanya. kalau masalah seksi atau enggak ya itu tergantung dari pikiran kita sih, perspektif kita. Tapi yang jelas kalau saya tekankan di sini adalah mencintai karena kecantikan dan juga agama. Kecantikan yang mungkin bisa dilihat dari wajah, dari paras seperti itu. Ya, Berarti yang paling terpenting antara 4 itu apa? agama tentu. Ya, dua. Nah, Agama agama sama dan juga ya kalau saya sih cantik. Agama sama cantik. Iya. Nanti kalau misalkan dia nggak bisa ngurus anak kita gimana? Ya diajarin. Kan ada manusia kan bisa istilahnya belajar gitu, adaptasi namanya. Jadi ya nggak usah khawatir lah kalau kita mungkin belum bisa dalam satu hal. Karena ya ada yang namanya belajar. Kita kan tentu dikasih akal gitu ya. Kita bisa namanya memahami sesuatu yang belum kita pernah rasakan, belum pernah kita pelajari. Karena kita punya akal dan juga punya hati dan punya yang semua yang dibutuhkan untuk bisa belajar itu, maka ya tentu ya bisa kita belajar. Tapi ya tentu juga dalam memahami yang apa kita pelajari tentu ada waktu gitu loh. Apakah akan cepat atau lambat? Insya Allah nanti akan sesuai berjalan waktunya. Karena diinginkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ya kalau bisa kan tentu membahagiakan suami, membahagiakan istilahnya pasangan kita gitu. Kalau kita bisa sesuatu hal yang mungkin yang awalnya belum kita bisa, tapi saat kita berjalan dalam rumah tangga kita bisa seperti itu. Dan hal yang kita belum bisa sebelumnya, maka insya Allah ya itu akan namanya membahagiakan kehidupan. Aku dulu nggak bisa masak, tapi setelah istilahnya aku punya niat gitu masakin kamu ini spaghetti gitu ya, aku bisa masak spaghetti gitu. Jadi ya aku bahagia gitu. Berarti untuk menemukan semua itu perlu namanya cinta ya untuk Ya betul. Wah, berarti memang perlu ya kita itu menikah itu karena kita itu mencintai pasangan kita. Iya. Kita sayang. Tapi ada orang yang bilang gini, nggak usah lah cinta-cinta dulu sebelum nikah, nanti cinta-cintaannya setelah nikah aja. Kita menikah tanpa cinta itu nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah menikah kita menumbuhkan rasa cinta ya. Gimana Ya. itu yang itu lagi? Ya. Pusing juga ya. Itu bisa sebenarnya kita ambil karena ya perjalanan hidup orang itu berbeda-beda mas. Jadi ya ada misalnya orang itu sebelumnya bertemu belum mencintai, kemudian dijodohkan, terus kemudian ya dari rasa perhatian antar sesama ya karena sudah ada ikatan gitu, mistakon kolizon gitu, kejadian yang suci ya, tentu ya sesama ini akan saling mengisi, akan saling namanya berkomunikasi. Jadi ya untuk namanya kita misalnya saat menikah pertama kali belum mencintai, tapi saat perlahan kemudian insya Allah cinta itu akan tumbuh sendirinya seperti itu. Jadi ya
nggak usah khawatir mungkin bagi kita yang misalnya belum mencintai pasangan kita. Misalnya kita terhambat oleh masa lalu kita yang istilahnya buruk dan lain-lain. Tapi seiring waktu kalau kita menemukan orang yang tepat, orang yang bisa namanya menjadikan jalan kita lebih baik, ya itu nanti Allah akan membukakan gitu loh, untuk namanya menutupi apa keburukan-keburukannya. Tentu ya orang berhijrah ya pasti ya ada masa lalunya yang ditinggalkan. Tapi apakah masa lalu itu akan hilang? Belum. Tapi ya insya Allah kalau orang sudah berhijrah, ya Allah akan catat itu kebaikan yang dilakukan setelah melakukan kebaikan hijrah tadi, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita belum mencintai seseorang dan kita terpaksa namanya mungkin menikahi terkait tentang orang-orang yang belum kita cintai, insya Allah kalau sudah jalan yang halal, jalan yang suci, ya Allah akan namanya bukakan juga ya kebaikan-kebaikan ya. Gak mungkin Allah membiarkan kita terpuruk gitu karena kita misalnya melakukan hal-hal yang baik kemudian Allah biarkan saja kita terpuruk. Gak mungkin. Pasti Allah akan turunkan kebaikan-kebaikan lain untuk kehidupan kita, seperti itu. Apakah nanti kita menikah akan miskin? Jangan khawatir karena Allah akan menurunkan ya hasanah itu ya, ketenangan dan itu sakinah, ketenangan untuk kita gitu. Kan doa orang itu kan sakinah sama seperti sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah gitu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalaupun antum mau menikah dengan perempuan yang mungkin dia itu sudah soleh tadi sama cantik, terus antum belum mencintainya, insya Allah pasti akan timbul rasa cinta ketika bertemu dengan setiap hari. Setiap hari bertemu, setiap hari bertatap muka akan timbul rasa cinta dalam hati. Ketika cinta itu sudah timbul, maka kebahagiaan akan datang menghampiri kita. Gitu teman-teman. Pembahasannya hari ini dan videonya hari ini kurang ada isinya sih, insya Allah. Receh lah, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ada video gitu. Ada konten dan kita bisa ngobrol, intinya itu teman-teman. Bagi teman-teman, intinya kita tidak ngomongin sesuatu yang tidak baik, kita ngomongin sesuatu yang baik, insya Allah ada baiknya juga. Mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita ngomongin hari ini dan kita bisa bertemu kembali kapan-kapan mas. Kita akan bahas mungkin setelah antum menikah dengan si dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.